Shalom, selamat berjumpa kembali di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami pada hari ini masih memiliki nafas kehidupan. Saat ini Tuhan kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berikan kami hati yang bisa memahami, pemikiran yang baik untuk boleh menerima firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami. Amin. Pembacaan hari ini terdapat dari Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Dengan judul, Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tema kita hari ini adalah hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Berbicara tentang sebuah perencanaan, itu adalah sebuah hal yang penting dalam kita menjalani kehidupan. Ketika kita memiliki sebuah perencanaan, maka kehidupan kita akan lebih terarah kepada hal yang akan kita tuju dan tentunya akan sangat teratur. Namun, ketika kita memiliki sebuah perencanaan, kita juga perlu memiliki usaha dan kerja keras untuk mewujudkannya. Jika kita tidak memiliki usaha dan kerja keras, itu akan menjadi angan-angan saja. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki perencanaan dengan baik akan masa depannya. Sebuah perencanaan akan lebih sempurna jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Seperti pembacaan kita hari ini, Yakobus mengingatkan kita mengenai hal perencanaan. Terkadang kita menganggap diri kita bisa tanpa merencanakan. Dengan memiliki pengalaman yang banyak, uang dan kekayaan yang banyak, bahkan di zaman sekarang teknologi yang semakin canggih, kita berpikir bahwa kita bisa tanpa melibatkan Tuhan. Ketika kita baca di Amsal 16 ayat 2, di situ dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dari pembacaan ini kita menangkap bahwa ketika ada orang yang melupakan Tuhan atau mengabaikan Tuhan, berarti dia sama aja merendahkan Tuhan dan tidak menganggap Tuhan itu berkuasa atas kehidupannya. Perikop kita kali ini menegaskan mengenai seseorang yang memiliki sebuah perencanaan. Setiap orang memiliki rencana untuk hidup berhasil dan pastinya dijauhkan daripada kegagalan. Manusia tidak bergerak dengan instingnya saja, tetapi dengan akal budi dan pemikiran yang dia miliki, maka dia bisa merencanakan hal yang akan dia tuju. Terkadang kita lupa melaksanakan apa yang sebenarnya kita sudah ketahui. Kita sengaja mengabaikannya dan kita melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Lalu, bagaimana cara kita merencanakan suatu rencana menurut dengan kehendak Tuhan? Dalam pembacaan kita ini, di sini memiliki beberapa prinsip yang dijelaskan oleh Yakobus. Yang pertama adalah jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Itu pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Setiap manusia memiliki kemampuan masing-masing. Tapi kita perlu ingat bahwa kita juga membutuhkan Tuhan untuk menyempurnakan kemampuan kita. Kita sebagai orang yang percaya wajib mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana agar setiap rencana kita berkenan bagi Dia. Prinsip yang kedua yaitu berserah pada kehendak Tuhan pada ayat yang ke-15. Penyerahan total hidup kita terhadap Tuhan yaitu ketika kita mau mengisi kehidupan kita dengan melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Nya.
Prinsip yang ketiga adalah jangan congkak pada ayat yang ke-16. Janganlah kita bermegah dalam kecongkakan. Semua kemegahan yang kita miliki dapat menimbulkan kesombongan. Dari kesombongan ini melahirkan kecongkakan. Baiklah kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan poin yang terakhir, yaitu kita harus peduli pada ayat yang ke-17. Ketika kita mengetahui apa yang kita harus kerjakan, mengetahui apa yang harus kita lakukan, kita harus kerjakan dengan tulus dan kita harus memperdulikan sekeliling kita. Namun ketika kita sengaja tidak mengerjakannya, maka kita sama saja berdosa. Oleh karena itu, senantiasalah kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Sekecil apapun rencana itu, senantiasa kita melibatkan Tuhan agar Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mewujudkan setiap perencanaan kita. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga dapat berkenan di hati kita masing-masing dan kita senantiasa melakukannya dalam langkah kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang masih boleh diperdengarkan buat kami. Biarlah dalam hidup kami senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara kami, sehingga kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku
Renungan